Halo kawan pajak semua, selamat datang kembali di CL Tax Consulting. Pada kesempatan kali ini atau dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara penentuan atau cara kita menentukan penggunaan kode transaksi dalam faktur pajak. Mungkin teman-teman atau kawan pajak semua sudah tahu penggunaan kode, ada 9 jenis kode transaksi dalam faktur pajak mulai dari 010, 020, 030 hingga 090. Nah, buat teman-teman yang sudah tahu atau belum tahu, silakan tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman. Seperti itu, menambah wawasan. Nah, kemudian buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk. Bagaimana sih cara penggunaan kode transaksi dalam faktur pajak? Atau lebih tepatnya, bagaimana cara menentukan kode transaksi dalam pembuatan faktur pajak? Nah, sebelum kita menentukan kodenya, maka kita harus tahu 010 itu digunakan untuk apa. Seperti itu. 020 digunakan untuk apa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama dari 010. 010 yaitu penyerahan BKP, barang kena pajak atau JKP, jasa kena pajak yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan. Jadi ketika perusahaan menyerahkan atau menjual ke perusahaan lain, menyerahkan barang atau jasanya, maka dia terutang 010. Atau kita bisa buatkan faktur pajak kalau dia PKP ya, itu menggunakan kode pajak, kode transaksinya 01. Nah, kapan menggunakan 02? 02 digunakan untuk apa? Penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, instansi pemerintahan yang PPN atau PPN BM-nya dipungut oleh instansi pemerintahan. Jadi, kalau 020 itu digunakan untuk kalau teman-teman menggunakan atau bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, maka teman-teman bisa menggunakan kode 02. Seperti itu. Karena PPN-nya atau PPNBM-nya dipungut oleh bendaharawan. Nah, kita lanjut ke 03. 03, kapan penggunaan 03? 03 adalah penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN lainnya atau selain instansi pemerintahan. Jadi di luar dari bendaharawan pemerintah. Seperti itu, baru menggunakan 03. Nah, kita lanjut ke 04. 04 itu penyerahan BKP atau JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain. Berdasarkan pasal 8A ayat 1 Undang-Undang PPN. Yang PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan. Contoh, dalam hal ini nih, penggunaan DPP nilai lain ini bisa digunakan seperti misalnya pemberian cuma-cuma, penggunaan barang untuk kepentingan pribadi perusahaan, seperti itu. Misalnya, teman-teman mau kawan pajak mau membagikan atau memberikan giveaway, kan memberikan secara cuma-cuma. Nah, itu kodenya 04. Dan menggunakan DPP nilai lainnya ini berapa? DPP nilai lainnya adalah harga pokok penjualan, atau istilahnya harga jual kita dikurangi dengan laba yang kita inginkan. Labanya berapa? Jadi benar-benar HPP-nya. Seperti itu. Nah, yang kita lanjut ke 05. 05 ini sebelumnya ditanggung pemerintah ya. Tetapi karena ada peraturan PER 303, kemudian ada undang-undang pembaruan undang-undang PPN,
dalam UU HPP, maka 05 ini dimunculkan kembali, dibuat lebih baru lagi. Apa sih? Kapan sih penggunaan 05? 05 adalah penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Nah, besaran tertentu ini ada beberapa macam. Ada yang menggunakan tarif, ada yang tidak seperti itu. Contoh penggunaan besaran tertentu itu adalah penjualan hasil pertanian. Itu menggunakan 1,1. Tarifnya 1,1. Dan itu menggunakan kode faktur 05. Kemudian 06. Penyerahan lainnya yang PPN-PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN yang penyerahan BKP-nya kepada turis atau asing ya, foreign. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman bertransaksi, ini kebanyakan di daerah-daerah atau airport, semisal airport gitu ya. Nah, maka penyerahannya kepada turis itu menggunakan 06. Seperti itu. Kemudian 07. Kalau 07 ada penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya atau PPNBM-nya mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Jadi kalau seandainya teman-teman menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN-nya mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, maka kodenya adalah 07. Kemudian 08. Penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM. Jadi teman-teman perlu cermati ya, beda antara tidak dipungut dengan dibebaskan. Seperti itu. Contoh, ketika teman-teman bertransaksi ke kawasan berikat, ke kawasan, let's say kawasan bebas seperti Batam, maka PPN-nya mendapat fasilitas karena tidak dipungut, daerah khusus itu 07. Nah, kemudian kalau 08, ketika teman-teman misalnya melakukan penyerahan atau mendapatkan fasilitas yang dibebaskan, itu seperti misalnya menyerahkan bantuan dalam arti impor barang-barang kebutuhan orang banyak atau masyarakat umum, maka itu mendapat fasilitas dibebaskan. Tetapi perlu dicermati ya, perlu dipastikan apakah barang kena pajak atau JKP kena pajaknya tersebut itu mendapat fasilitas atau tidak. Nah, terakhir 090 atau 09 yaitu penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi ketika teman-teman beli aktiva yang pada awalnya tidak untuk dijualbelikan, kemudian pada akhirnya dijual, maka teman-teman membuat faktur pajak dengan 09. Pasalnya berapa? Pasal 16D Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan. Seperti itu. Jadi sudah jelas ya, 01, 02, 03, 04 hingga 09 itu kapan digunakan, pengertiannya seperti apa, sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin buat teman-teman, bagaimana sih cara penentuannya? Bagaimana supaya urutan prioritasnya sehingga dalam pengidentifikasiannya itu kita tidak salah. Nah, caranya adalah ketika ada transaksi, dilihat dulu yang pertama, dia masuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Jadi diidentifikasikan dulu barangnya, barang sama lawan transaksinya. Ketika barangnya ini mendapat fasilitas atau tidak dipungut, oh tidak dua-duanya, maka lanjut. Apakah lawan transaksinya ini bendaharawan atau selain bendaharawan? Oh, bendaharawan. Oke, berarti 02.
selain bendaharawan, selain bendaharawan tetapi pemungut PPN, maka 03. Nah, kalau tidak 02 dan 03, maka lanjut. Apakah kita jualnya ke orang asing, turis, atau kawasan berikat? Tidak kan? Berarti 06-nya tidak. Seperti itu. Maka dilihat. Kita lanjut ke 04 atau 05. Nah, ini menggunakan tarifnya besaran tertentu atau DPP nilai lain. Identifikasi dulu. Ketika teman-teman ada di kukukan menggunakan DPP nilai lain, contoh seperti jasa kirim menggunakan tarif khusus ya, besar tarif khusus, maka dia 04. Tetapi kalau contoh menjual hasil pertanian yang menggunakan besaran tertentu, maka dia menggunakan 05. Nah, ketika identifikasi 07 atau 08, oh tidak, 02 atau 03, oh tidak, ternyata 06 juga tidak, maka apakah dia 04, 05? Tidak, maka dia akan 01, pasti 01. Seperti itu. Jadi kita harus tarik mundur ke fungsi barangnya dulu, kemudian siapa lawan transaksinya, baru DPP-nya berapa, apakah menggunakan nilai lain atau tidak, kemudian baru penentuannya. Jadi saya ulangi ya, pertama identifikasi dulu barangnya, apakah dia mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Jika tidak kedua-duanya, maka dilanjut. Apakah lawan transaksinya ini adalah bendaharawan, selain bendaharawan, atau perusahaan seperti biasa. Seperti itu. Oh, bukan bendaharawan, bukan juga selain bendaharawan. Maka lanjut. Apakah yang diserahkan penyerahan barangnya ini kepada orang asing, turis? Oh, bukan. Berarti 07, 08, 02, 03, dan 06 bukan. Nah, sekarang diidentifikasi. Penggunaannya ini penggunaan DPP nilai lain atau besaran tertentu. Kalau DPP nilai lain itu 04 atau pemberian cuma-cuma 04. Kemudian besaran tertentu, apakah dia menggunakan tarif besaran tertentu? Kalau dua-duanya ini tidak, maka dia 04. Tetapi kalau contoh, misalnya teman-teman transaksikan pemberian sampel produk, teman-teman identifikasi barangnya ini mendapat fasilitas atau dibebaskan. Ternyata teman-teman jual barang-barang yang bukan negatif listnya PPN, jadi ada PPN-nya, kemudian tidak dapat fasilitas, jadi terutang PPN. Oke, berarti 07 dan 08 tidak termasuk. Kita lanjut. Lawan transaksinya siapa? Ke customer biasa, retail. Maka 02 atau 03 karena bukan benda instansi pemerintah, bukan juga pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah, maka 02 dan 03 bukan. Jadi 07, 08 bukan, 02, 03 bukan, maka dilihat DPP-nya. Apakah menggunakan nilai lain atau PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu? Dicek. Teman-teman kan pemberian sampel. Untuk tujuan apa? Produksi kan? Jadi pemberian sampel untuk mendukung penjualan. Otomatis pemakaian untuk kepentingan perusahaan sendiri, maka masuknya ke 04. Seperti itu. Kalau teman-teman transaksi seperti biasa, tidak untuk sampel, maka masuknya ke 01. Sekian untuk penjelasan kode transaksi dalam faktur pajak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video edukasi tentang perpajakan atau pembahasan tentang perpajakan lainnya. Terima kasih sudah menonton.